Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Matematika Pak Fafa. Matematika pasti bisa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan asas kelas 10 bagian keempat ya. Oke, langsung aja soal nomor 10. Ini soal cerita anak-anak, soal cerita aplikasi dari fungsi kuadrat ya. Sebuah bola tenis dipukul ke atas. Setelah T detik, lintasannya membentuk fungsi kuadrat. Oke, ini fungsi kuadratnya. Saya tulis lagi ya, HT. H itu dari high, ketinggian gitu ya. Min 10T kuadrat ditambah 40T. Kemudian T dalam detik dan H dalam meter. Yang ditanya adalah tinggi maksimum. Oke, tinggi maksimum kalau pada soal cerita ya, tinggi maksimum, tinggi minimum ya, intinya nilai maksimum minimum itu kalau diaplikasikan ke fungsi kuadrat dia adalah Y optimum. Kalau saya lebih senang ya mencari nilai Y optimum itu dengan menggunakan sumbu simetri. Ya, menurut saya lebih mudah. Walaupun sebenarnya anak-anak jika pakai rumus langsung Y optimum itu min D per 4A juga boleh gitu ya. Tapi saya lebih senang pakai sumbu simetri sehingga cukup menghafal rumusnya, nggak usah banyak-banyak rumus gitu ya. Oke, sumbu simetri karena di sini variabelnya T, maka kita ikuti ya saat kita membahas fungsi kuadrat variabel X, itu sumbu simetrinya adalah X. Ya, nah ini T berarti TS. TS rumusnya masih sama, berarti karena dia sumbu simetri adalah min B per 2A. Yuk kita lihat A-nya adalah min 10 ya. Kemudian B-nya adalah 40. C-nya nggak usah karena nggak dipakai, nggak usah dicari. Min B, berarti min B-nya adalah 40 per 2 kali min 10. Nah, ini kayaknya lebih enak kalau minnya taruh di atas ya. Min 40 dibagi min 20. Min dibagi min. Ya, hasilnya positif 2. Ya, ini artinya apa anak-anak? Tinggi maksimum itu akan dicapai saat waktu waktu 2 detik setelah pelemparan ya. Jadi saat T-nya itu 2. Nah, maka kita lanjut walaupun 2 tahap ya. Kalau saya lebih senang ini. Berarti H2. Ini berarti H maksimumnya ya. Min 10, lihat rumusnya. T-nya yang kita ganti ya. 2 kuadrat ditambah 40 kali 2. Oke, jadinya adalah min 10 kali 2 dikuadratin 4 ya. Jadi 4 min 40 ditambah 80. Jadi 40. Oke, jawabannya adalah 40. Kita kasih bintang ya untuk jawaban akhir. Oke, jawabannya adalah D. Next. Soal nomor 11. 5 buah bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika nih kata kunci di garis bawah ya. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil 18. Selisih bilangan terbesar dan terkecil 12. Yang ditanya adalah jumlah 5. Nah, dari yang penting-penting itu jumlah 5 bilangan itu berarti S ya. S5. Artinya ya kelima bilangan itu kalau dijumlah berapa. Kemudian ini barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu rumusnya gimana anak-anak? Suku pertama, oke. Suku pertama itu A. Maka suku kedua itu boleh kita sebut sebagai untuk kasus ini bilangan kedua gitu ya. Bilangan pertama, bilangan kedua. A plus B. Ini harus sudah di luar kepala ini anak-anak. U3-nya adalah A plus 2B. Ini sampai 5 ya. U4 berarti A plus 3B. Dan suku terakhirnya, suku kelima adalah A plus 4B.
Nah, selanjutnya masuk ke soal. Yang diketahui jumlah terbesar terkecil. Artinya berarti U1 ya ditambah U5 itu sama dengan 18. Oke, U1-nya adalah A ditambah suku kelimanya adalah A ditambah 4B sama dengan 18. Oke, A tambah A jadi 2A ya. 2A ditambah 4B sama dengan 18. Ini boleh kita bagi semuanya dengan 2 karena kebetulan bisa dibagi 2 semua. A ditambah 2B sama dengan berapa anak? 9. Oke. Dengan kata lain sebenarnya A tambah 2B itu adalah rumus suku ketiga. Jadi ini sudah diketahui suku ketiganya itu 9. Ya. Selanjutnya adalah selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Berarti kalau selisih bilangan terbesar dulu dikurangi yang terkecil. Itu sama dengan 12. Oke, kita masukkan rumusnya U5 adalah A ditambah 4B ya dikurangi dengan A sama dengan 12. A dikurangi A itu habis berarti tinggal 4B sama dengan 12. Semuanya kita bagi dengan 4 sehingga didapat B sama dengan 3. Oke, ini hal-hal kecilnya udah diketahui. B-nya itu 3 ya. Nah, apakah kita perlu mencari A-nya? Boleh kita cari A-nya. Atau karena suku ketiga ini ya, suku ketiga kita sudah tahu. Ya, ya kan? Kita bisa langsung menuliskan ya. Nah, menuliskan bilangannya ya atau suku-sukunya. Yuk, suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Yang sudah diketahui suku ketiga 9. Maka suku keempatnya karena bedanya itu 3, 9 tambah 3 jadi 12. Tambah 3 jadi 15. Ya. Suku keduanya berapa? Berarti jangan ditambah tapi dikurangi dari 9 kurangi 3 6 dikurangi 3 3. Oke. Ini kita karena cuma 5 suku kita jumlah secara manual saja ya. Oke, ini jumlahnya 15. Ini sudah dengan 15 jadi 30. Ya. Ini juga 15. Ya. Berarti 30 tambah 15. 45. Oke. Jadi jumlah ke 5 bilangan tersebut adalah 45. Oke. Boleh kalau mau dihitung pakai S5 juga boleh ya. Ketemunya pasti sama. Next. Nomor 12. Atau terakhir ini ya. Diketahui barisan aritmetika. Yo, diketahui baris apa nih? Aritmetika. UN adalah suku ke N. Udah jelas. Nah, mungkin saat yang diketahui adalah U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Yang ditanya adalah U19. Biasanya dengan membaca soal ini anak-anak bingung. Nih, yang diketahui hanya satu persamaan kok yang ditanya suku ke-19 apa bisa? Nah, sebenarnya kalau ketemu soal kayak gini yang penting kamu kerjakan dulu. Lakukan apa yang bisa, gitu ya. Lakukan apa yang bisa. Yuk, U2 ditambah U15 ditambah U40 itu sama dengan 165. Maka U2 itu rumusnya tadi ya A plus B. U15 karena aritmatika kan. A tambah 14B. U40 itu A plus 39B.
itu sama dengan 165. Lihat A-nya ada berapa? 3 dijumlahkan, berarti 3A ditambah B-nya, 1B tambah 14B 15. 15 tambah 39 itu adalah 54B. Nah, punya usut ternyata ini bisa dibagi dengan dibagi 3 ya, bisa dibagi 3. Maka semuanya dibagi 3. Jadi A ditambah berapa? 1, 8 ya, 18B sama dengan 55. Nah, ingat nggak? A plus 19B itu sebenarnya ekuivalen dengan suku ke-19. Tuh, ternyata sudah terjawab ya. Nah, ini dia 55. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.